Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ikhwatal kiram jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita selalu dituntun untuk menjadi hamba yang bertakwa dan beriman serta bertauhid atas dasar karena kita adalah hambanya dan menjalankan setiap apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ikhwan sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang sebelumnya yang telah kita bahas yaitu hadis yang ke-17. Tentunya malam ini insyaallah kita akan bahas hadis yang ke-18 tentang bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Tayyibah sekalian rahimakumullah, saya bacakan dulu hadisnya. Hadis ini dibawakan oleh dua sahabat yaitu Abu Dar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala, Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan, bahwa hadis ini derajatnya hasan. Tayyib ikhwan sekalian rahimakumullah. Di hadis yang ke-18 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ataupun nasihat khususnya kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Namun secara umum objeknya yaitu kepada umat beliau, yaitu kepada kita semuanya sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa setiap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku hanya di saat beliau hidup dan dikelilingi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi apa yang beliau sampaikan itu berlaku kepada umat beliau ila akhir zaman, sampai akhir zaman. Sehingga tidak ada kalimat bahwa Islam itu hanya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat itu hanya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian para sahabat yang dulu menjadi khitab objek dalam penyampaian syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sudah wafat, maka segala syariat pada saat itu berlaku, tapi di saat sekarang tidak bisa berlaku kembali. Maka ini salah. Jadi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman. Dan kita umat akhir zaman, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kewajiban kita mengikuti syariat beliau alaihi salatu wasallam. Ikhwan sekalian rahimakumullah,
Nabi SAW mewasiatkan 3 hal di dalam hadis ini. Wasiat yang pertama adalah tentang takwa. Di mana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sering kita dengar wasiat takwa ini, dan bahkan di berbagai tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan wasiat kepada siapa saja yang meminta nasihat kepada beliau dengan nasihat atau wasiat takwa. Ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat dari beliau, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku sesuatu. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kepada kalian agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam khutbatil hajah, setiap muqaddimah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menyelitkan kalimat takwa, mengajak kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah. Makanya ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi ayat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kaitannya dengan takwa. Sebegitu pentingnya ketakwaan kita kepada Allah, sehingga wasiat yang selalu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan wasiat yang terbaik di antara wasiat-wasiat yang lainnya, adalah wasiat takwa. Ada satu kisah ulama salafus saleh. Dulu pernah ada salah seorang yang alim. Dia disebut alim karena dia sudah belajar dari syekhnya, gurunya. Tapi orang alim ini orang yang sangat lugu. Ketika itu selesai dia belajar dari gurunya, dari syekhnya, dia belajar dengan beberapa kawan-kawannya. Setelah dia menimba ilmu yang begitu lama, maka tiba waktunya dia melepas pembelajarannya itu dengan gurunya pada saat itu. Lalu kemudian mereka meminta nasihat kepada gurunya, apa yang sekiranya menjadi bekal bagi para murid-muridnya tersebut, agar supaya bisa mereka laksanakan dalam kehidupannya. Maka gurunya memberikan nasihat kepada murid-muridnya tersebut, bahwa sebagai seorang alim itu tidak boleh berharap harta kepada orang yang kaya. Sebagai seorang alim tidak boleh berharap harta kepada orang yang kaya. Artinya begini, kalau orang yang alim dia berharap harta dari orang yang kaya, maka ilmunya itu akan disetir oleh orang yang kaya tersebut. Banyak sekarang terjadi, meskipun ini mungkin hanya sekedar oknum saja. Ketika ada salah seorang ustadz yang dia memiliki keilmuan yang luar biasa, kemudian dia disuruh untuk memegang satu lembaga pendidikan, namun dia di bawah satu yayasan yang dimana di yayasan tersebut isinya orang-orang yang jahil. Orang jahil, namun mereka berkuasa karena mereka pengelola yayasan. Akhirnya apa? Ustadznya disetir. Sebab kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka lah yang membiayai ustadznya tersebut. Hal ini gak bisa. Jangan mau kalau ada salah seorang ustadz yang dia berada di bawah yayasan, lalu kemudian seenak sendiri saja peraturan yang diterapkan oleh yayasan, sehingga apa? Sehingga bisa merusak tatanan pendidikan agama yang baik. Maka seorang jangan mau. Dia harus punya prinsip sebagai seorang yang alim.
Jangan dibenturkan dengan urusan dunia. Jangan dibenturkan dengan perkara-perkara yang merusak lembaga pendidikan. Jangan mentang-mentang dia pengelola yayasan. Jangan mentang-mentang ia donatur terbesar. Kemudian dia mau berkuasa. Dengan seenaknya dia merubah-rubah sistem tatanan pendidikan yang sebelumnya sudah disusun dengan rapi dan dengan baik. Ini kasus yang terjadi. Banyak hal yang seperti ini. Ya. Makanya luar biasa nasihat syekhnya tersebut. Jangan sampai seorang yang alim itu berharap harta dari orang kaya. Maka bekerjalah dengan pekerjaan bapak kalian masing-masing. Itu pesan seorang syekhnya. Lalu kemudian mereka pada pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, ada seorang alim yang dia disebut alim juga tentunya karena dia sudah belajar dari gurunya. Namun dia orang yang lugu. Pulang sampai rumahnya, dia tanyakan kepada ibunya, apa pekerjaan bapaknya? Ibunya marah. Ngapain tanya-tanya pekerjaan bapakmu? Bapakmu itu sudah meninggal. Sudah nggak ada urusan lagi dengan dirimu. Kemudian anaknya mengatakan bahwa ini wasiat dari guru saya, suruh menanyakan pekerjaan bapak agar supaya saya bekerja sebagaimana pekerjaan bapak saya. Akhirnya dengan sewot ibunya ngomong, bapakmu itu pencuri. Nah, bapaknya pencuri. Taib. Akhirnya setelah anaknya ini mengetahui, karena memang pesan dari gurunya saking lugunya, dia pelajari tata cara trik mencuri itu bagaimana. Dia pelajari, dia cari orang-orang pencuri, para pencuri, kemudian dia belajar bagaimana cara mencuri. Giliran dia praktek ingin mencuri, dia ingin mencuri di rumah tetangganya. Namun sang guru itu berpesan, dalam pekerjaan yang kamu kerjakan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung. Dia enggak membahas pencuriannya, tapi yang dia pikirkan apa? Bahwa mengganggu tetangganya ini bagian daripada bentuk perbuatan dosa yang menyelisihi ketakwaan. Sehingga dia enggak jadi mencuri rumah tetangganya. Kemudian dia berjalan. Ketemulah rumah panti asuhan, artinya rumah yatim. Dia masuk ke rumah tersebut, dia dapati anak-anak yatim. Ya. Bukan masalah mencurinya yang dia pikirkan, tapi yang dia pikirkan adalah bahwa ini anak-anak yatim yang jika sampai uang dari yayasan tersebut diambil, maka anak-anak yatim ini nggak bisa makan. Sehingga dia tahan, oh ya, saya disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia nggak jadi mencuri. Kemudian ketemu rumah yang ketiga, rumahnya sangat besar sekali, rumahnya sangat mewah. Nah, dia ketemu rumah ini, dia senang lah. Ini dia rumah, ya, yang cocok untuk saya curi. Akhirnya dia bobol pintu rumahnya, dia masuk ke dalamnya. Ketika dia masuk di dalamnya, rumahnya begitu besar dan banyak sekali peti-peti yang ada di dalam rumah tersebut. Dia bongkar, dia buka, di situ ada emas begitu banyak, luar biasa. Ada satu meja yang dimana di meja itu ada tumpukan buku. Ternyata ketika dia lihat, oh, isi dalam buku tersebut adalah catatan kekayaan pemilik rumah itu. Ya. Sehingga ketika dia ingin mencuri, kemudian dia ingat dengan pesan gurunya, hendaklah setiap kamu melakukan pekerjaan, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia teringat bahwa mencuri itu merupakan bentuk perbuatan dosa. Ya. Sehingga bagaimana caranya dia bisa mengambil uang di dalam rumah itu, tapi dasarnya bukan mencuri. Ya. Karena dia orang alim nih, akhirnya dia siasati, oh barangkali orang ini belum membayar zakat. Dia hitung tuh harta kekayaannya, karena dia pintar menghitung juga. Dia hitung semuanya jemaah. Ya. Karena saking banyaknya buku tersebut, buku catatan itu, ya, sehingga memakan waktu yang begitu lama sampai tiba waktu subuh. Ya. Nah, ketika tiba waktu subuh, dia berhentikan, ya, perbuatannya tersebut karena dia ingin sholat subuh. Pencuri bisa mau sholat subuh, Pak. Subhanallah. Nah, ketika dia hendak beranjak sholat subuh, ternyata ada
sosok yang membawa lentera ternyata itu adalah tuan rumahnya. Akhirnya dipergokilah ini seorang alim ini. Nah, ketika hendak ditanyakan apa tujuan dia masuk ke dalam rumahnya, sang pencuri ini justru mengatakan, Anda jangan ngomong dulu, ayo kita sholat. Nah, begitu. Karena nggak mungkin kalau saya sholat Anda menjadi makmum, karena Anda tuan rumah, Anda yang berhak menjadi imamnya, seperti itu. Akhirnya keduanya sholat. Nah, setelah keduanya sholat, nah akhirnya sang tuan rumah ini bertanya kepada seorang alim ini, pencuri ini, mau apa Anda bisa sampai masuk ke rumah saya? Dia ceritakanlah dari awal dia menimba ilmu dari gurunya sampai dia datang ke situ dengan tujuan ingin mengambil bagian zakat yang barangkali belum dikeluarkan oleh tuan rumahnya tersebut. Jadi dia nggak jadi mencuri dengan secara zalim, tapi dia ingin mengambil bagian zakat dari tuan rumah tersebut. Mendengar jawaban yang lugu itu, akhirnya apa yang menjadi buah dari ketakwaan yang dimiliki oleh seorang pemuda ini, ya. Padahal dia tujuannya ingin berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin zalim kepada orang lain, tapi sebab karena dia berpegang kepada nasihat gurunya untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, ya, maka sang tuan rumah ini terkagum dengan kejujuran pemuda ini, sehingga dia ditawari anak perempuannya, ya, andaikan ini pemuda ini mau untuk menikahi anak perempuannya tersebut. Sampai dia mengatakan, bawa saja ibumu sekalian ke sini, hidup bersamaku di sini dan nikahi anakku. Subhanallah. Ini buah dari ketakwaan, jamaah. Antum nggak perlu praktekkan, ya. Kalau antum praktekkan nanti kasusnya berbeda. Jadi begitu. Nah, setelah itu akhirnya sang pemuda ini dinikahkan, ya, dengan anak dari tuan rumah yang kaya tersebut, ya. Sehingga mereka hidup di situ dan anaknya, menantunya ini dijadikan sebagai katibnya, sekretarisnya untuk menghitung harta yang dia miliki, sehingga dia tidak luput dari membayar zakat yang menjadi kewajibannya setiap tahunnya. Nah, jadi ini salah satu daripada kisah yang pernah disebutkan oleh beberapa ulama salafus saleh kita, dan kisah ini wallahu alam apakah kisah ini benar ataupun tidak, tapi yang jelas di sini persis dengan apa yang sedang kita bahas, bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, jamaah, tentunya buah dari ketakwaan itu Allah akan lapangkan rezeki kita. Dan jangan selalu berpandangan bahwa rezeki itu berbentuk harta. Rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luas. Buktinya, meskipun dia tidak mendapatkan harta yang seharusnya dia ambil, tapi dia mendapatkan anak orang yang kaya tersebut. Jadi jodoh itu juga bagian daripada rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quranul Karim menegaskan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dirinya dari arah manapun yang tidak disangka. Ya. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, ikhwan sekalian rahimakumullah. Dari tadi kita berbicara takwa. Apa sih sebenarnya makna takwa itu? Kalau sedikit kita tadi mendengarkan potret kisah seorang alim di zaman dahulu ini, maka paling tidak sedikitnya kita bisa menyimpulkan ketika dia ingin berbuat maksiat maka terhalang, ya, perbuatannya tersebut dengan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa seseorang disebut sebagai orang yang bertakwa jika dia bisa menahan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu takwa. Begitu juga ketika dia bisa melaksanakan setiap perintah Allah dan Rasulnya, maka itu pun juga disebut dengan takwa. Makanya para ulama termasuk diantaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendefinisikan makna takwa itu adalah
imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Yang artinya adalah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka ini yang disebut dengan takwa. Ya. Artinya menjaga, menghalangi, memproteksi diri agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang itu menyebabkan kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya, seperti itu. Baik, ikhwan sekalian rahimakumullah. Banyak juga para ulama salafus saleh mendefinisikan takwa dengan definisi yang berbeda, akan tetapi memiliki makna yang sama. Di antaranya adalah salah satunya apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanya tentang makna takwa, maka sahabat Ali menjawab, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Kalau kau sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut takwa, kata sahabat Ali, wal amalu bitanzil. Kalau kau sudah mengamalkan apa yang Allah turunkan kepadamu, yang menjadi pedoman kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Kemudian disebut takwa juga yang ketiga, kalau kau sudah merasa puas atas apa yang Allah bagikan kepadamu, wal qana'atu bil qalil, meskipun sedikit tapi kita merasa ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka itu juga termasuk takwa. Dan yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, wal isti'dadu li yaumir rahil, takwa itu ketika kau sudah mempersiapkan dirimu untuk melakukan perjalanan yang lebih panjang setelah kematianmu. Jadi itu yang dimaksud dengan takwa. Jadi kalau kita rangkum bahwa takwa itu ujungnya adalah apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Maka ini yang disebut dengan takwa. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, seorang hamba tidak disebut sebagai hamba yang bertakwa kalau dia masih sering bermaksiat kepada Allah. Kalau dia masih meremehkan dosa-dosanya, meskipun dosa-dosa itu kecil, tapi selama dia masih meremehkan dan dia masih melakukan perbuatan dosa tersebut, berarti dia belum disebut sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang penyair yang mengatakan begini, khallid dzunuba haqiraha wa kathiraha fahuwa tuqa. Tinggalkan dosa, ima itu dosa sekecil apapun, apalagi dosa yang besar, karena itulah yang disebut sebagai takwa. Kun mithla mashin, jadilah seperti orang yang berjalan fauqa ardi syauq, seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Yahdharu mariyara, tentunya dia akan berhati-hati jangan sampai kakinya itu terkena duri tersebut. Ini definisi takwa. Ya. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal khasa. Makanya jangan sekali-kali meremehkan dosa sekecil apapun, karena perlu diketahui bahwa gunung itu asal muasalnya dari kumpulan kerikil-kerikil yang ada. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga kalau kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, maka perhatikan langkah kita. Dimanapun kita berada, tentunya pasti kita diuji dengan berbagai macam dosa-dosa yang bisa kita lakukan. Sangat berat untuk istiqomah. Kita pun tidak akan mampu tentunya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang diberi hawa nafsu, tentunya kita terkadang luput sehingga kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hamba yang tahu bahwa dia telah melakukan dosa, yang terbaik adalah dia langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya gini jemaah, manusia itu enggak ada satupun yang benar-benar murni dia tidak pernah terjerembab ke dalam perbuatan dosa. Enggak ada.
Pasti semua di antara kita pernah melakukan perbuatan dosa. Cuman tergantung dengan keimanan kita masing-masing, perhatian kita masing-masing terhadap agama kita. Bagi yang serius dalam memperhatikan agama, tentunya kita akan berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar. Bahkan dosa sekecil apapun kita akan berusaha untuk menghindarinya. Tapi bagi sebagian kita, ada yang jahil, yang bukan seorang alim, bukan seorang penuntut ilmu, tidak bergelut dalam masalah ilmu agama. Ada di antara kita yang seperti itu. Ya tentunya orang yang seperti ini akan selalu terjatuh dalam perbuatan dosa. Sehingga meskipun kita tidak mampu untuk bisa menahan diri kita selalu berada dalam kebenaran, tapi paling tidak kita bisa sadar bahwa apa yang kita lakukan jika itu perbuatan dosa, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau pernah bersabda, "Istaqim, istiqomahlah." Arti daripada istiqomah artinya ya belajarlah kamu untuk menahan dirimu agar supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, dan berusahalah kamu untuk supaya berada di atas ketaatan kepada Allah terus menerus. Itu yang dimaksud dengan istiqomah. Tapi Rasulullah mengatakan begini, walan tuhsu, meskipun kau tidak akan mampu. Ya. Istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian. Walan tuhsu, meskipun kalian tidak mampu. Subhanallah. Ya. Tapi kita tetap diperintahkan untuk istiqomah. Ya. Dan kita tahu diri pasti tidak mampu. Tapi paling tidak kita sadar setiap langkah yang salah, maka kita akan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian nasihat ataupun wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, ikhwan, adalah tentang mengiringi keburukan dengan kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu. Nah, ini jelas ya. Di dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan bahwa innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Terkadang ada sebagian di antara kita yang mungkin lalai melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya adalah memperbanyak untuk berbuat baik dan beramal soleh. Ya. Sibukkan diri kita jamaah untuk selalu berbuat baik. Karena manusia terkadang dia lupa akan dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Manusia terkadang lupa akan dosa yang pernah ia lakukan. Ya. Makanya kita berharap dengan amal soleh yang kita kerjakan, maka mudah-mudahan amal soleh tersebut akan dapat menghapus dosa-dosa yang kita luput sebelumnya untuk kita taubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sangat penting sekali. Ya. Perbanyak untuk beramal soleh. Ya. Perbanyak beramal soleh. Ya. Hiasi hari-hari kita untuk selalu melakukan kebaikan. Ada satu ayat yang pastinya kita hafal, ini ayat dalam surat An-Nisa ayat 48 kalau nggak salah. Dan dalam ayat yang lain di surat An-Nisa juga disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain dosa syirik. Bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada sebagian dari hamba-hamba Allah jamaah, ketika dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia nanti di yaumul hisab jamaah ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah
mereka yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Pastinya mereka akan langsung masuk surga. Ada golongan yang kedua, mereka yang dihisab dengan hisab yang ringan. Hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Ada satu riwayat yang menyebutkan ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan ini kepada beberapa para sahabatnya. Saat dimana nanti seorang hamba yang mukmin yang dia dihisab dengan hisab yang mudah, hamba-hamba ini ketika itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan akan semua dosa-dosanya. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang tersebut? Satartuha laka fid dunya. Aku telah menutup dosa-dosamu itu di dunia. Wa ana aghfirul laka al-yauma, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Jadi yaumul hisab jamaah perlu kita ketahui, yaumul hisab itu adalah hari pengauditan amal perbuatan kita. Semua amal perbuatan itu diaudit. Artinya diaudit apa? Dihitung. Diingatkan kembali dosa apa yang pernah kita perbuat dulu di dunia. Makanya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alaihissallahu qala, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Kalau nanti ada sebagian manusia yang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Artinya kalau hisabnya mudah, berarti dia akan masuk langsung ke dalam surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, yang dimaksud hisab di sini itu bukan hisab kemudian dia lepas dari perhitungan, akan tetapi yang dimaksud dengan hisab yang mudah di sini adalah yang dimaksud pengauditan catatan amal perbuatan kita. Hanya diaudit, hanya diaudit. Nah, bagi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada dosa yang dia tercatat di catatan amal keburukannya, tapi Allah ampuni dosa itu. Dari mana Allah bisa mengampuni dosa itu? Ternyata dari amal kebaikan yang pernah dia lakukan. Subhanallah. Sehingga jamaah rahimakumullah, sangat rugi kalau waktu kita yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita, lalu kemudian tidak kita manfaatkan untuk amal soleh. Karena perlu diingat bahwa manusia dia punya sifat pelupa dengan kebiasaan yang dia lakukan, tapi dia akan selalu ingat dengan hal-hal yang dia jarang lakukan. Kebiasaan yang sering dia lakukan adalah dosa. Dia akan selalu lupa dengan dosanya. Tapi justru perbuatan yang jarang dia lakukan pasti dia akan mengingatnya, yaitu kebaikannya. Coba kita renungi hari ini saja. Ketika kita baru membuka kedua mata kita, sekitar mungkin tadi pagi jam subuh 4:30. Coba renungi hingga sekarang. Kira-kira adakah di antara kita yang bisa menghitung dosa yang sudah kita lakukan dalam satu hari ini? Tentunya tidak ada. Saya yakin tidak ada yang bisa menghitung dosa kita pada hari ini. Akan tetapi kalau kita ditanya, berapa kali kamu berbuat baik pada hari ini? Kita akan mudah sekali untuk menghitungnya. Itulah manusia, selalu luput dengan perbuatan dosanya. Sehingga dengan ketidaktahuannya kita, dengan kelalaiannya kita, maka perbanyaklah untuk beramal saleh, berbuat kebaikan. Karena wa'adbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Karena perbuatan baik yang kita kerjakan itu akan menghapus perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Jadi seperti itu, ya. Sekali lagi bahwa perbanyaklah untuk berbuat baik, ya. Karena perbuatan baik ini akan menolong kita dalam menghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Seperti itu. Dulu ada satu kisah. Ada budaknya Hatib bin Balta'ah. Pernah suatu waktu dia pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kelakuan Hatib ini.
Ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nah, budaknya Hatib ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, artinya dia mengeluh di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, wailah Rasulullah, la yadkhulanna Hatibu an-nara. Sungguh Hatib ini pasti dia masuk neraka. Mungkin karena budak kesal dengan tuannya, mungkin ada perlakuan yang tidak disukai oleh tuannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kadzabta, kau dusta, la yadkhuluha. Enggak mungkin Hatib ini bisa masuk ke dalam neraka. Kenapa? Fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah. Karena Hatib ini dulu pernah ikut perang Badar. Dan ingat, semua sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar, maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal Hudaybiyah, dan menyaksikan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy. Dan kita tahu perjanjian Hudaybiyah itu terjadi saat dimana ketika Rasulullah membawa sekitar 1.400 sahabat dengan tujuan ingin mengadakan umrah. Sampai di pintu Mekah ditahan oleh mereka orang-orang Quraisy, dilarang untuk masuk ke Mekah. Bayangin, sudah melakukan perjalanan yang begitu jauh jamaah, dari Madinah sampai Mekah. Sekarang saja dengan menggunakan kereta cepat yang mungkin larinya itu sekitar 300 km per jam, itu ditempuh 3 jam. Kalau naik bis 6 sampai 7 jam. Kalau jalan kaki, subhanallah, sudah sampai hampir masuk ke gerbang Mekah, ditahan, dilarang untuk tidak boleh masuk ke dalam Mekah. Pada jengkel para sahabat. Akhirnya dari situlah ada satu perjanjian yang terikat, ya. Perjanjian tersebut disebut perjanjian Hudaybiyah antara orang-orang musyrik Mekah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mereka mengalami sebuah kekecewaan yang begitu besar, akan tetapi dibalas pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan dosa. Jadi perbuatan yang mungkin pernah dilakukan Hatib kepada budaknya, ini perbuatan yang masih ringan dibanding dengan perjuangan Hatib untuk berjuang di dalam Islam. Makanya seperti itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Tutupi semua keburukan kita ini dengan amal soleh. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menilai, yang menimbang apakah pantas amal soleh kita ini untuk menutup keburukan kita. Tapi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita berputus asa, biarin dah, Anda sudah berbuat dosa, jangan. Semaksimal mungkin kita kerjakan amal soleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, ikhwan sekalian rahimakumullah, ya, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Ternyata kewajiban kita ini tidak hanya kepada Sang Pencipta kita. Wajiban kita itu juga kepada sesama kita, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana kita memiliki sikap yang istimewa dan sikap yang baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kepada pasangan kita misal, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, dan kepada yang lainnya. Makanya sangat benar sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyu amalin, amalan apa yang paling banyak memasukkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga? Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat simpel, taqwallah wa husnul khuluq. Kau bertakwa kepada Allah dan kau punya akhlak yang baik. Dan ini tantangan bagi kita. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan wasiat kepada kita sebagai hambanya untuk memperhatikan hubungan baik kita dengan sesama.
Simpel kok kalau memperbaiki hubungan kita dengan Allah itu bagaimana mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah saja. Selesai. Tapi yang berat karena kita akan selalu berdampingan dan bersentuhan dengan sesama kita. Yang tentunya ada ucapan dan kalimat yang tidak baik diucapkan oleh teman kita. Ada perilaku yang tidak mengenakan yang dilakukan oleh istri kita atau pasangan kita. Ada sikap yang menjengkelkan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Mereka yang 24 jam bersentuhan dengan kita, yang selalu mendampingi kita dalam menjalani kehidupan ini. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sering-sering memberikan nasihat untuk selalu berbuat baik kepada mereka. Berapa banyak hadis yang berkaitan dengan berakhlak yang baik kepada sesama. Tapi segelintir dalil yang membicarakan tentang apa? Berbuat ihsan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita tidak hanya menunaikan kewajiban kita kepada Rabb kita saja. Tapi tugas kita adalah yang kedua, menunaikan kewajiban kita kepada sesama. Ketika sesama muslim saja secara umum, kita harus tunaikan hak mereka. Apalagi dengan orang-orang yang lebih dekat dengan kita. Anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara-saudari kita, dan kerabat karib kita. Mereka lebih dekat dengan kita. Kalau hak kepada sesama saja harus dipenuhi, apalagi kepada mereka yang lebih dekat dengan kita. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, hiasilah diri kita dengan akhlak yang baik. Karena sekali lagi bahwa salah satu daripada hal yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah yaitu memiliki akhlak yang baik. Bahkan timbangan terberat nanti kelak di yaumil qiyamah adalah timbangan akhlak yang baik. Timbangan yang terberat nanti di hari kiamat adalah berakhlak yang baik kepada sesama. Karena ini sebagaimana yang dituturkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada yang paling berat timbangannya kelak nanti di atas mizan daripada akhlak yang baik. Dan memang ini susah. Apalagi kita sudah punya dendam ya. Kita sudah merasa sakit hati dengan orang lain. Kemudian kita harus baik dengan dia. Itu susahnya luar biasa. Makanya para ulama itu memberikan ciri yang sederhana. Orang yang disebut sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik itu kalau dia memiliki 3 kriteria. Kriteria pertama adalah dia murah senyum. Kemudian yang kedua, paling tidak kalau dia murah senyum, meskipun dia jengkel dengan orang itu, maka orang itu akan berprasangka baik dengan orang yang murah senyum. Oh, dia berarti sudah baik dengan saya. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga orang ini yang tadinya dia berprasangka buruk dengan dirinya, dia kayaknya lagi benci sama saya. Akhirnya dia berubah. Oh, dia baik sama saya kok. Dia sudah senyum dengan saya. Satu. Kemudian yang kedua adalah ringan tangan, mudah membantu. Mungkin kita tidak suka dengan sikap orang lain tersebut. Namun suatu waktu ketika orang itu tiba-tiba butuh bantuan, lalu kemudian kita membantu dirinya, yang sebelumnya dia berprasangka buruk dengan kita, akhirnya prasangka buruk itu dia bilang, oh enggak kok, dia baik kok, buktinya dia sudah membantu saya. Dan yang ketiga adalah tidak mengganggu orang lain. Ya, jadi sudah murah senyum, mudah membantu, dan dia selalu menahan dirinya agar supaya tidak mengganggu orang lain. Jadi sesederhana ini, ya, sesederhana ini, kalau kita bisa melakukannya, maka kita sudah memiliki akhlak yang mulia, jamaah. Ya, Masya Allah. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak bisa untuk memenuhi 3 hal ini. Paling cuma senyum. Orang butuh bantuan paling dibantu. Kemudian kita tahan diri kita untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain, sudah. Hanya itu saja. Ya, sesederhana itu. Maka amalkan. Hal ini amalkan. Ya, amalkan. Ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ta'ti ila nasil ladzi yajibu an yu'ta ilaihi." Dan hendaklah ia bersikap kepada orang lain sebagaimana ia ingin orang lain bersikap demikian terhadap kita.
Itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin orang lain itu baik dengan kita, ya tentunya kita harus baik juga dengan orang lain. Kalau kita ingin orang lain itu bisa membantu kita, ya kita harus ringan tangan juga, harus membantu orang lain. Kalau kita tidak ingin orang lain itu menyakiti kita, kita benci kalau ada orang yang benci dan menyakiti kita, ya jangan sampai kita menyakiti oleh orang lain. Jadi itulah 3 nasihat yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita pada malam hari ini dan semakin baik diri kita, khususnya pada kita malam Jumat. Ya, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Waktunya kita muhasabah diri, introspeksi diri. Waktunya kita bermuhasabah tentang takwa kita dan keimanan kita. Coba koreksi, apakah kualitas keimanan kita masih tetap bagus ataupun justru berkurang. Ya, paling tidak minimal kita pertahankan. Akan lebih baik kita meningkatkan iman tersebut. Tapi jangan sampai iman kita itu justru malah semakin turun. Maka waktunya bagi kita untuk bermuhasabah diri, untuk menyongsong minggu berikutnya, agar supaya kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu dijaga dengan amal saleh yang kita kerjakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, ikhwan, silakan. Masih 5 menit, tafadhol. Baik, kalau nggak ada yang tanya, saya yang balik tanya. Antum paham? Paham insyaallah? Nah, kalau antum sudah bisa jawab, berarti antum paham. Baik, kalau begitu, kalau memang ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.